Ada masanya kita lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Emosi yang kita simpan terlalu lama mulai terasa berat, dan hati perlahan kehilangan kedamaian. Video ini adalah perjalanan lembut untuk menyembuhkan luka emosional dan menemukan kembali ketenangan di dalam diri. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang menekan rasa sakit, tapi membiarkan diri kita merasakan, memahami, dan akhirnya melepaskan. Karena kedamaian batin tidak datang dari kabur, tapi dari keberanian menghadapi apa yang ada di dalam diri. Di setiap luka ada pesan, di setiap rasa sakit ada pintu, dan di setiap proses penyembuhan ada versi diri yang jauh lebih kuat dan lebih lembut menunggu untuk ditemukan. Hari ini, kamu memilih untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Jika kamu merasa perjalanan ini menyentuh hatimu, bantu channel ini berkembang dengan klik subscribe, like, dan komentar. Setiap dukunganmu bikin aku bisa terus membuat konten healing and self-growth yang menenangkan. Yuk, kita tumbuh bareng-bareng. Kadang kita merasa lelah tanpa alasan yang jelas, padahal tubuh dan hati kita sedang membawa luka yang sudah lama dipendam. Luka-luka itu tidak datang tiba-tiba, mereka lahir dari pengalaman, kata-kata, kehilangan, atau harapan yang tidak pernah terjawab. Emotional healing dimulai dari satu langkah penting, mengakui bahwa rasa sakit itu ada, dan kamu tidak harus pura-pura baik-baik saja. Luka emosional seringkali bersembunyi di balik rutinitas kita, di balik senyum, di balik kesibukan, bahkan di balik pencapaian. Kita menjadi expert dalam menyembunyikan luka sampai akhirnya hati kita mulai memberi tanda lewat kecemasan, kelelahan mental, atau rasa hampa. Ini bukan kelemahan, ini adalah panggilan untuk kembali pulang ke dalam diri. Saat kamu mulai memahami akar lukamu, kamu akan menyadari bahwa banyak hal yang kamu rasakan sekarang bukan salahmu. Kamu hanya bereaksi terhadap sesuatu yang pernah melukai tanpa sadar. Dan memahami itu akan memberimu ruang untuk lebih lembut pada diri sendiri. Memahami luka bukan berarti membuka kembali semua kenangan yang menyakitkan, tapi lebih seperti menyalakan lampu kecil di ruangan yang gelap. Kamu tidak perlu langsung melihat semuanya, cukup satu sudut kecil dulu. Pelan-pelan, sampai ruang itu terasa lebih aman untuk ditinggali. Emosi bukan musuhmu. Mereka hanya pesan-pesan kecil yang ingin kamu dengar. Tapi seringkali kita takut dengan emosi sendiri. Takut menangis, takut marah, takut tampak lemah. Padahal menerima emosi adalah bentuk keberanian. Saat kamu menerima emosi tanpa menyalahkan diri, kamu sedang membuka pintu untuk penyembuhan. Kamu mengizinkan diri untuk menjadi manusia, bukan robot yang harus kuat setiap hari. Tidak semua hari harus stabil. Tidak semua perasaan harus dimengerti. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk menghadapi apa yang muncul dalam dirimu, daripada terus lari dari rasa itu. Ketika kamu terbiasa menerima emosi apa adanya, hidupmu akan terasa jauh lebih ringan. Kamu tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri. Kamu mulai berdamai, satu persatu. Burnout emosional sering membuatmu merasa kehilangan kendali. Pikiran berantakan, hati mudah rapuh, tapi kebaikannya adalah kendali itu sebenarnya tidak hilang, hanya tertutup oleh kelelahan yang menumpuk. Mengembalikan kendali bukan tentang memaksa diri untuk kuat, tapi tentang memberi dirimu ruang untuk bernapas dan kembali jernih melihat hidup. Kamu mulai memilih apa yang ingin kamu simpan dan apa yang ingin kamu lepas. Saat hatimu mulai lebih tenang, kamu akan melihat bahwa banyak kekacauan di dalam diri sebenarnya hanya alarm yang ingin didengar. Setelah didengar, mereka perlahan mereda. Tidak ada proses penyembuhan yang instan, tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil,
Setiap napas, setiap keheningan, setiap kejujuran dengan diri sendiri adalah cara untuk kembali memegang kendali hidupmu. Seringkali, yang membuat hati berat bukan masa lalu itu sendiri, tapi cara kita terus memegangnya erat. Kita lupa bahwa beberapa hal memang ditakdirkan untuk dilepas, agar kita bisa tumbuh. Melepas bukan berarti melupakan. Melepas berarti tidak lagi membiarkan hal itu mengatur hidupmu. Kamu melihatnya, memahami pelajarannya, lalu membiarkannya pergi dengan penuh hormat. Setiap luka memiliki cerita, tapi tidak semua cerita harus kamu bawa selamanya. Kamu berhak melepaskan beban yang membuatmu stagnan. Saat kamu akhirnya melepas, kamu akan merasakan ruang baru di dalam diri. Ruang untuk kedamaian. Ruang untuk versi baru dirimu yang lebih ringan. Banyak orang mengejar kedamaian dari luar. Hubungan, pekerjaan, validasi. Padahal kedamaian yang paling kokoh adalah kedamaian yang lahir dari dalam diri, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Inner peace bukan tentang hidup tanpa masalah, tapi tentang tidak lagi mudah goyah oleh hal-hal kecil. Kamu mulai melihat hidup dengan mata yang lebih luas, tidak bereaksi berlebihan, dan tidak menghakimi diri sendiri. Saat kedamaian tumbuh dari dalam, kamu menjadi tempat aman untuk dirimu sendiri. Kamu berhenti mencari rumah dari orang lain, karena kamu sedang membangun rumah itu di dalam hatimu sendiri. Dan pada akhirnya, ketenangan adalah hadiah dari perjalanan panjangmu, hadiah dari kesabaranmu, hadiah dari keberanianmu untuk menyembuhkan diri. Saat perjalanan penyembuhan emosimu semakin dalam, kamu mulai melihat pola-pola lama yang selama ini berulang tanpa kamu sadari. Pola yang muncul setiap kali kamu merasa terluka, marah, atau tidak dihargai. Kesadaran ini bukan akhir, tapi awal dari pemulihan yang sebenarnya. Di sini kamu mulai bertanya, kenapa aku selalu merespon dengan cara yang sama? Dan tiba-tiba kamu menyadari bahwa pola itu bukan salahmu. Itu mekanisme bertahan hidup yang kamu bentuk sejak lama. Pola yang dulu membuatmu tetap aman, tapi sekarang justru membuatmu terasa berat. Menyadari pola ini kadang menyakitkan, tapi rasa sakit itu seperti cahaya kecil yang menembus celah, meminta kamu untuk berani melihat lebih dalam. Kamu mulai membuka lembaran lama yang pernah kamu tutup rapat. Dan pada titik ini, kamu akhirnya mengerti, pola bisa diubah. Emosi bisa dipeluk, bukan dihindari. Kamu tidak perlu lagi hidup dalam reaksi otomatis. Hari ini, kamu memilih arah baru. Ada emosi yang selalu kamu hindari, yang rasanya terlalu besar, terlalu berat, terlalu menakutkan untuk disentuh. Tapi perlahan, kamu mulai berani mendekatinya. Tidak lagi kabur, tidak lagi pura-pura tidak ada. Saat kamu menatap emosi itu, kamu sadar bahwa ketakutanmu selama ini bukan tentang emosi tersebut, tapi tentang kesepian yang kamu kira akan kamu rasakan saat menghadapinya sendirian. Padahal, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Emosi itu perlahan melembut. Yang dulu kamu anggap monster, ternyata hanyalah bagian dirimu yang ingin didengarkan, bagian yang menunggu pelukanmu selama ini. Dan ketika kamu memberi ruang untuk merasakannya, kamu merasakan sesuatu yang lebih besar, pembebasan. Emosi yang ditatap akan meleleh dan yang diterima akan sembuh. Ada masa-masa ketika energi hidupmu terasa hilang. Kamu merasa seperti versi dirimu yang kosong, tapi hari ini kamu mulai memanggil kembali energi yang pernah tercecer di masa lalu. Setiap kali kamu memaafkan diri sendiri, satu bagian energimu kembali. Setiap kali kamu melepaskan kenangan yang menyakitkan, cahaya baru muncul di dalam dirimu. Kamu mulai menghidup lagi. Energi yang kembali itu bukan sekadar kekuatan, itu identitasmu. Itu lembutnya hatimu.
itu kemampuanmu untuk mencintai, dan semuanya sedang pulang. Inilah kamu, versi yang lebih penuh, lebih sadar, dan lebih kuat. Energi yang hilang tidak pernah hilang selamanya. Ia hanya menunggu kamu siap memanggilnya pulang. Kedamaian bukan sesuatu yang tiba-tiba datang. Ia membutuhkan ruang dalam hati, pikiran, dan hidupmu. Dan kamu mulai merapikan ruang itu sekarang. Kamu mulai berkata tidak pada hal yang menguras energi. Kamu mulai meletakkan batas. Kamu mulai memilih apa yang membuatmu tenang. Dan perlahan, ruangan itu mulai terasa lapang. Saat ruang itu membesar, kamu mulai bisa merasakan napasmu lagi. Tubuhmu terasa ringan. Hatimu tidak lagi berat. Kedamaian mulai tumbuh seperti benih kecil dalam tanah yang subur. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kamu merasa aman untuk berhenti sejenak, untuk bernapas, untuk hanya menjadi. Kedamaian bukan hadiah untuk orang yang sempurna. Kedamaian adalah hak setiap jiwa yang sedang belajar mencintai dirinya sendiri kembali, termasuk kamu. Selama ini, mungkin kamu merasa kedamaian hanya untuk orang lain, tapi tidak lagi. Kamu mulai melihat bahwa kamu pun berhak merasa aman, dipeluk, dan dicintai. Perlahan kamu menerima kenyataan bahwa hidup tidak menunggu kamu sempurna untuk memberi keindahan. Ia memberi keindahan saat kamu membuka diri untuk menerimanya. Dan ketika kamu akhirnya menerima bahwa kamu layak damai, sesuatu berubah dalam dirimu, kamu mulai pulang kepada dirimu sendiri. Kadang setelah banyak luka, hati kita jadi ingin mengeras. Kita ingin terlihat kuat, tidak mau tersentuh lagi. Tapi di perjalanan healing, kamu mulai sadar bahwa kekuatanmu justru ada pada kelembutanmu, kemampuanmu untuk tetap baik, tetap hangat, tetap penuh cinta, meski dulu kamu pernah disakiti. Kamu belajar bahwa menjadi lembut bukan berarti lemah. Itu adalah bentuk keberanian yang hanya muncul dari hati yang pernah hancur, tapi memilih bangkit tanpa kehilangan sisi paling indahnya. Setiap hari, kamu memberikan ruang bagi dirimu untuk merasa. Tidak menahan emosi, tidak memaksa diri baik-baik saja. Kamu merangkul segala rasa yang muncul, dan itu membuatmu semakin utuh. Di tahap ini, kamu mulai menyadari bahwa hati yang lembut adalah hati yang kuat, karena ia tetap memilih cinta, meski pernah jatuh di tempat yang salah. Ada emosi yang selama ini kamu hindari, marah, sedih, kecewa, takut. Tapi di perjalanan healing, kamu mulai berani menatapnya. Kamu sadar, emosi ini bukan musuhmu. Mereka hanyalah pesan dari diri sendiri yang ingin didengarkan. Saat kamu berani duduk bersama rasa sakitmu, kamu menemukan kekuatan baru. Kamu tak lagi lari. Kamu memilih hadir. Dan hadir adalah langkah pertama menuju kedamaian. Ternyata rasa takutmu pada emosi itu lebih besar daripada emosinya sendiri. Ketika kamu mengizinkan diri menangis, kamu tidak hancur. Kamu justru menjadi lebih ringan. Kini kamu tahu, menghadapi emosi sulit bukan melemahkanmu, itu mengembalikan kendali kepada dirimu sendiri. Di titik ini, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa damai yang muncul perlahan dari dalam diri. Bukan dari orang lain, bukan dari keadaan, bukan dari validasi luar, tapi dari kesadaran bahwa kamu akhirnya aman di dalam dirimu sendiri. Kamu belajar bahwa kedamaian bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi kemampuan untuk tetap tenang, meski dunia sekitarmu tidak selalu stabil. Perlahan, kamu tidak lagi reaktif. Kamu memilih respon dengan penuh kesadaran. Kamu tidak lagi terburu-buru membuktikan apapun. Kamu hanya ingin damai, dan itu sudah cukup. Dan di sini kamu sadar, kedamaian sejati selalu ada dalam dirimu. Kamu hanya perlu belajar kembali mendengarnya.
Bagian tersulit dari healing seringkali bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri sendiri. Semua kesalahan, keputusan yang dulu kamu sesali, hal-hal yang kamu harap bisa kamu ulang. Di chapter ini, kamu mulai menyadari bahwa kamu melakukan yang terbaik dengan kesadaran yang kamu punya saat itu. Kamu manusia. Kamu tumbuh melalui proses yang tidak selalu rapi. Saat kamu mulai memaafkan dirimu, rasa berat di dadamu perlahan luruh. Kamu membuka ruang baru untuk cinta yang lebih besar. Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan. Itu berarti menerima bahwa kamu layak untuk memulai lagi dengan hati yang lebih sadar. Setelah melalui banyak rasa, kamu mulai membangun energi baru. Energi yang lebih stabil, lebih tenang, dan lebih selaras dengan dirimu yang sekarang. Kamu mulai merasakan bahwa hidupmu berubah, bukan karena sesuatu dari luar, tapi karena energi dalam dirimu bergeser. Kamu kini lebih selektif dengan apa yang kamu izinkan masuk. Pertemanan, lingkungan, bahkan pikiran. Kamu menjaga energimu, bukan karena takut, tapi karena kamu akhirnya menghargai dirimu sendiri. Energi baru ini membuatmu menarik hal-hal baik secara alami. Hidup mulai terasa lebih ringan dan lebih bermakna. Ada titik dalam perjalanan penyembuhan di mana kamu berhenti bertanya, "Kenapa semua ini terjadi padaku?" dan mulai berkata, "Aku layak hidup dengan hati yang ringan." Saat itu, kamu mulai memilih dirimu, bukan karena ego, tapi karena akhirnya kamu sadar ada hidup yang harus kamu nikmati, bukan hanya kamu lewati. Kamu mulai melepaskan hal-hal kecil yang dulu mengikatmu secara emosional. Komentar orang, ekspektasi, tekanan yang tidak pernah kamu pilih. Semuanya perlahan kehilangan kuasa karena kamu mulai kembali pada pusat dirimu sendiri. Kamu memahami bahwa kedamaian tidak datang dari dunia luar. Kedamaian tumbuh dari keputusanmu untuk tidak lagi ikut tenggelam dalam badai yang bukan milikmu. Dan semakin kamu memilih ketenangan, semakin semesta membuka jalan yang terasa lebih lapang, lebih lembut, dan lebih sesuai dengan jiwamu. Ada fase di mana kamu memandang kembali luka lamamu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi membuatmu sesak. Kamu mengingatnya, tapi ia tidak lagi mengendalikanmu. Bukan berarti kamu sudah sembuh total, tapi kamu sudah jauh lebih kuat. Kamu sudah jadi seseorang yang bisa memeluk rasa sakit tanpa karam di dalamnya. Luka yang dulu menyakitkan kini berubah menjadi bagian dari cerita yang membuatmu lebih bijak, lebih sadar, dan lebih penuh kasih. Kini kamu mengerti, luka itu tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membentukmu. Saat emosimu mulai pulih, kamu menyadari hubungan terpenting dalam hidup adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kamu mulai berbicara pada dirimu dengan lebih lembut. Tidak ada lagi kata-kata kasar yang menyakiti. Kamu mulai jadi rumah bagi dirimu sendiri. Kamu belajar memuji dirimu atas proses kecil dan memaafkan dirimu atas kesalahan yang kamu buat ketika kamu belum tahu lebih baik. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap setia pada dirimu, kamu semakin dekat dengan kedamaian yang selama ini kamu cari. Ketika hatimu mulai bersih, energimu ikut berubah. Kamu mulai menarik pengalaman, orang, dan peluang yang lebih selaras dengan jiwamu. Hal-hal yang dulu terasa sulit kini mengalir lebih mudah. Kamu tidak lagi memaksakan apapun. Kamu mengikuti ritme hidup dengan tenang. Energi barumu memancarkan kelembutan, tapi juga kekuatan. Kamu tidak lagi berada di mode bertahan. Kamu mulai hidup. Di titik ini, kamu sadar, emotional healing bukan hanya memulihkan luka, tapi menciptakan dirimu yang baru. Perjalanan panjangmu akhirnya membawamu ke tempat yang selalu kamu cari, ketenangan. Bukan tenang karena hidup mudah, tetapi tenang karena kamu sudah berdamai. Kamu menemukan rumah di dalam dirimu,
sebuah ruang yang tidak bisa dirusak oleh kata-kata orang lain, masa lalu, atau ketakutanmu sendiri. Kamu kembali menjadi dirimu yang paling murni, bukan versi sempurna, tapi versi yang jujur, lembut, dan utuh. Dan dari titik ini, perjalananmu akan terus berkembang, dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih damai. Terima kasih sudah mendengarkan perjalanan ini. Semoga kamu menemukan sesuatu yang menyentuh hatimu hari ini. Ingat, kamu layak bahagia, kamu layak damai, dan kamu layak menjalani hidup yang lembut. Sampai ketemu di video berikutnya, Beautiful Soul. Tetap jaga dirimu, tetap cintai dirimu, dan tetap berjalan maju dengan hati yang penuh cahaya. Jika kamu merasa video ini memberi ketenangan atau kekuatan baru, jangan lupa untuk subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan perjalanan healing berikutnya. Dukunganmu sangat berarti untuk growth channel ini.